Selamat malam. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia, Bapak Pendeta, Bapak Kepala Distrik, Bapak Kepala Kepolisian, dan semua tamu lain yang hadir pada acara peringatan Hari Ulang Tahun GGRI yang ke-66 di Ko. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan untuk pada kesempatan ini bercerita sedikit tentang awal pemberitaan Injil di daerah GGRI, khususnya di Ko. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang 3 orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injilnya dan menanam gerejanya di Papua, khususnya di Ko, yaitu Pendeta Drost, Bapak Guru Meyer, dan Pendeta Van Bentem. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan tentang Ibu Drost. Selama di Papua, dia terus tinggal di Tanah Merah dan hampir tidak dapat kesempatan untuk berkeliling karena jaga anak-anaknya. Tetapi, walaupun dia tinggal di latar belakang, namun peranannya di sejarah pekabaran Injil tentu tidak boleh dilupakan. Kehadirannya dan kesetiaannya memungkinkan suaminya tiap-tiap kali keluar lagi untuk beberapa minggu patroli atau membuat kunjungan kampung. Dengan demikian, dia sangat berarti bagi suaminya dan juga untuk pekerjaan sending yang dia mulai di Papua. Saya diminta oleh Ibu Drost untuk sampaikan salam hangat. Dia masih ada sampai sekarang dan dikaruniai Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa. Umurnya sekarang sudah kena 96 tahun. Tetapi dia tidak pernah lupa Papua dan GGRI. Dan dia tetap mendoakan GGRI dan jemaat Ko agar dengan setia ikut firman Tuhan. Firman kabar keselamatan yang dulu diberitakan di sini oleh suaminya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Waktu Pendeta Drost pada tanggal 6 September 1956 berangkat dari Belanda ke Papua, dia sama sekali belum tahu di mana dia akan menetap. Dia tidak diutus ke Bovendigul, tapi disuruh mencari tempat yang belum terjangkau oleh Injil. Dalam percakapan-percakapan dengan tokoh-tokoh pemerintah Belanda di Hollandia, kini Jayapura, ternyata ada beberapa daerah di pedalaman Papua di mana sampai saat itu belum ada gereja atau lembaga seni yang bekerja. Yang pertama itu daerah di Kali Mamberamo, tapi katanya jumlah masyarakat di sana memang kurang. Kedua itu daerah pegunungan seperti Lembah Balim atau Lembah Swart, kini Lembah Tolikara, Karubaga. Jumlah masyarakat di tempat-tempat itu cukup besar, tapi soalnya misionaris di sana akan sepenuhnya bergantung pada koneksi penerbangan MEF, dan itu melampaui anggaran gereja Enschede pada saat itu. Wilayah ketiga itu pantai selatan Papua, yaitu daerah suku Asmat. Di sana pun masyarakat cukup banyak, tetapi lagi-lagi terlalu mahal karena belum ada koneksi reguler di sana. Jadi orang yang mau menetap di situ harus memiliki kapal yang layak laut. Yang keempat, ada satu daerah yang tampaknya patut diselidiki lebih lanjut, yaitu daerah yang terletak di sebelah utara dari Tanah Merah. Jadi, pada tanggal 20 November 1956, Pendeta Drost pergi ke Tanah Merah untuk orientasi di tempat. Dia tinggal di sana selama 1 minggu dan mengadakan percakapan dengan beberapa orang. Berdasarkan semua pembicaraan itu, dia mengusulkan kepada gereja di Enschede, di Belanda,
gereja yang mengutusnya untuk pilih daerah Kali Kasuari, Kali Arub. Kali daerah itu baru ke atas, supaya itu menjadi lapangan kerja sending yang mau dimulai. Untuk mewujudkan tujuan itu, banyak hal praktis yang perlu diurus. Dua di antaranya yang paling penting, yaitu pertama, tempat tinggalnya di Tanah Merah. Tidak ada rumah yang bisa disewa. Dia harus membangun rumahnya sendiri. Nah, yang kedua, alat transportasi. Jika dia tidak memiliki kapal sendiri, hampir mustahil untuk bekerja di wilayah Kali Kasuari dan Digul Atas. Pada zaman itu, Tanah Merah masih merupakan pos yang sepi, yang kecil, jauh lebih kecil dari Kou sekarang. Tidak ada toko untuk membeli barang bangunan. Tidak ada tenaga kerja yang bisa disewa. Segala sesuatu harus diatur di Jayapura atau di Merauke, lalu dibawa ke Tanah Merah dengan kapal. Hanya sekali seminggu ada pesawat roda. Rencana ditunda karena Drost jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit di Jayapura. Tapi sesudah sembuh pada tanggal 26 Maret 1957, Drost akhirnya bisa berangkat ke Tanah Merah. Untuk sementara waktu, dia bisa menginap di dalam salah satu rumah kosong dari pemerintah di Tanah Merah. Bulan berikut, keluarganya datang bersama dengan Jacob Deda, juragan untuk kapal itu, dan dia membantu juga dalam pembangunan rumah. 4 bulan kemudian mereka pindah masuk rumah baru. Rumah itu diberi nama Bet Haezer, artinya rumah bantuan. Nama itu diambil dari Alkitab, dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12, di mana ada tertulis, kemudian, itu sesudah kemenangan orang Israel atas orang Filistin, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Haezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ganti kata Eben, batu. Pendeta Drost pilih kata Bet, bahasa Ibrani, untuk rumah. Sekarang mengenai Bapak Guru Meyer. Sebelum Bapak Pendeta Drost berangkat dari Belanda, gereja di Enschede sudah berjanji bahwa mereka tidak akan membiarkan dia bekerja tersendiri di Papua. Beban tanggung jawab itu terlalu berat untuk satu orang. Begitu pada bulan Mei, Enschede mengangkat Guru Meyer. Dan itu berarti bahwa untuk Pendeta Drost, dia perlu bangun 2 kamar lain lagi yang bersambung dengan rumah Drost. Pada bulan September, Guru Meyer dengan istrinya Henny berangkat dari Belanda. Mereka tidak pakai pesawat udara, tapi pakai kapal laut. Tiba di Jayapura dan terus ke Tanah Merah pada tanggal 19 November 1957. Sementara itu, Pendeta Drost sudah dapat kapal Ichthus dan sudah melakukan 2 perjalanan dengan kapal itu. Nama itu adalah akronim untuk Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat. Dengan demikian, kapal Ichthus itu melambangkan kabar baik untuk yang mau diberitahukan oleh Pendeta Drost, yaitu bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Pada perjalanan itu, Pendeta Drost juga untuk pertama kalinya kunjungi Ko, yang pada saat itu terdiri dari 4 rumah saja di pinggir kali.
Pemerintah Belanda di Tanah Merah sudah sebelumnya membuat kontak dengan penduduk setempat di sana. Begitu, sekarang ada dua pekerja sending di Tanah Merah, yaitu Pendeta Drost dan Bapak Guru Meyer. Sebentar lagi ada datang dua orang lagi, Pendeta Klama dan Pendeta Van Benten. Mereka dua, Drost dan Meyer, dan nanti dengan dua lain lagi, mereka berempat, mereka membentuk satu tim di mana tidak ada satu yang menjadi bos atas yang lain. Drost juga bukan kepala sending. Dia adalah salah satu dari pekerja sending. Dia dan yang lain sama tingkat, boleh bilang. Mereka rekan-rekan kerja. Dan semua hal dibahas bersama dan dilaksanakan dengan kesepakatan bersama. Kerjasama mereka terlihat sangat jelas ketika Drost ikut patroli dengan bus tir, itu pemerintah Belanda, ke daerah Kombai. Dan Meyer menjemput mereka di Vierwage dengan kapal Ictus. Dan dalam perjalanan ke sana, Meyer juga untuk pertama kalinya kunjungi Ko. Setelah konfrontasi Pendeta Drost dengan Pastor Timan pada pertengahan bulan Juni, Drost dan Meyer memutuskan bahwa mereka harus mempercepat rencana mereka. Minggu berikut, Meyer berangkat ke Ko untuk bersama dengan orang kampung membangun suatu rumah untuk sending. Pada tanggal 12 Juli dia pulang ke Tanah Merah, dia pergi ke Ko lagi pada tanggal 23 untuk meneruskan pembangunan rumah itu, dan hubungan dengan masyarakat ternyata sangat baik. Pada malam hari Jumat tanggal 8 Agustus 1958, kapal Ictus tiba di Ko. Ada Pendeta Drost, ada Pendeta Klamer yang baru tiba di Tanah Merah. Mereka bersama dengan Pak Meyer menginap di Pasanggerahan. Malam itu, mereka tiga berbicara tentang usulan Pendeta Drost untuk mulai mengadakan semacam kebaktian untuk orang kampung di Ko pada hari Minggu itu. Dalam hal itu, Drost menghadap dua kesulitan. Pertama, bahasa. Bagaimana dia dapat memberitakan Injil kalau dia tidak tahu bahasa orang Papua di Ko? Memang benar Bapak Drost dan Meyer sudah kenal beberapa kata dan ungkapan, tapi itu sama sekali tidak cukup untuk mereka dapat memberitakan Injil dalam bahasa daerah. Kesulitan yang kedua, kebudayaan atau agama adat. Drost dan Meyer juga belum hampir tahu apa-apa tentang pandangan-pandangan dan cara berpikir orang Ko. Bagaimana mereka dapat memberitakan kabar gembira sedemikian rupa sehingga isinya sungguh-sungguh akan dimengerti sebagai kabar yang berarti. Hari Sabtu pagi, kapal Ictus berangkat lagi. Orang-orang kampung berdiri di pinggir kali, menyaksikan Bapak Guru Meyer dan Pendeta Klamer berangkat pulang ke Tanah Merah. Ketika bunyi motor telah mereda, Pendeta Drost datang ke kampung. Dia sering datang jalan-jalan di kampung. Tetapi kali ini berbeda. Dia masuk rumah pertama. Besok adalah hari Minggu, dia bilang. Ya, itu sudah tahu mereka. Hari Minggu itu berbeda dari hari-hari lain. Pembangunan rumah sending untuk sementara berhenti. Pada hari itu, Bapak Guru Meyer sudah menjelaskan kepada mereka bahwa hari Minggu adalah hari istimewa. Dan bahwa pada hari itu mereka tidak boleh kerja. Benar, kata Drost. Karena hari Minggu adalah hari untuk sembahyang. Oleh sebab itu, besok kamu semua harus datang ke rumah sending. Kalau besok pagi kamu datang berkumpul di rumah sending, saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Allah. Karena itulah sebenarnya maksud dan tujuan bahwa kami datang ke sini. Sesudah itu,
Terus pergi ke rumah berikut, di sana dia membawa pesannya sama. Dengan demikian dia mengunjungi tiap-tiap rumah kampung dan mengundang semua orang untuk besok datang dengar cerita yang dia mau memberitakan kepada mereka. Hari Minggu pagi asap api melingkar naik keluar dari atap rumah-rumah. Semua orang menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi pada hari itu. Pendeta Drost sendiri juga demikian. Akankah orang-orang kampung muncul untuk mendengar apa yang dia akan katakan? Ataukah mereka tidak peduli dan tinggal saja di rumah-rumah mereka? Sekitar jam 9, Drost keluar dari pasanggerahan, cemas hatinya. Dia jalan menuju ke kampung. Ketika dia sampai di sana, dia mulai mengumumkan dengan suara kuat supaya semua orang di ke-14 rumah kampung bisa mendengar. Bapak-bapak, mama-mama, anak-anak, marilah. Datanglah ke rumah Sandy. Saya akan menceritakan suatu cerita untuk kamu. Ayo, marilah. Kemudian dia berjalan kembali dan pergi ke rumah Zending. Ada doa di dalam hatinya. Dia tidak perlu tunggu lama. Di mana-mana ada orang yang turun dari rumah-rumah mereka dan mulai jalan menuju ke rumah Zending. Ada bapak-bapak, mama-mama, kadang-kadang dengan bayi di dalam noken, pemuda-pemudi, ada anak-anak, mama-mama yang sudah memiliki baju mengenakannya di atas jawat mereka. Kepala desa pakai kepakaian dinasnya untuk kesempatan istimewa ini. Di pendopo rumah seni mereka semua cari tempat duduk. Bapak-bapak dan anak-anak laki-laki di satu tempat, mama-mama dan anak-anak perempuan di sebelah lain. Dan akhirnya seluruh masyarakat kampung muncul. Jumlah sekitar 80 orang. Kemudian saatnya sudah tiba. Pendeta Drost bangkit berdiri di ujung pendopo antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Mata semua orang tertuju kepadanya karena mereka ingin tahu apa yang dia akan cerita. Dari kampung kedengaran seekor anjing yang melolong. Di bawah pendopo ada seekor babi yang sedang cari makan. Baru Pendeta Drost mulai bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Baru dia bercerita tentang penciptaan langit dan bumi. Pertemuan pagi itu bukan kebaktian. Tidak ada liturgi. Hanya cerita Alkitab itu. Yang dibawa dalam bahasa Melayu yang sangat sederhana. Dengan beberapa kata dalam bahasa daerah. Setiap kali Pendeta Drost harus berhenti sementara untuk memberi kesempatan kepada juru bahasa untuk mengulang kata-katanya dalam bahasa suku. Karena sebagian besar orang yang pagi itu hadir di rumah Zending belum tahu satu kata pun dalam bahasa Melayu. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Setelah Drost berdoa, semua orang bisa pulang ke rumah. Tetapi sepanjang hari Minggu itu mereka berbicara tentang apa yang mereka pernah dengar pagi itu. Hampir tidak ada orang yang keluar hari itu untuk mencari makan atau pergi pancing. Banyak yang harus mereka pikirkan. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal seperti ini. Mereka sudah mendengar sebuah cerita mengenai asal-usul langit dan bumi. Itulah mereka sudah mengerti. Ada juga cerita nenek moyang mengenai asal-usul segalanya. Sekarang Drost datang dengan cerita mengenai pokok yang sama, tapi yang sama sekali berbeda. Bagaimana mereka harus mengartikan cerita itu? Siapa Allah itu yang terus Drost bicarakan? Apakah itu mungkin nama lain untuk satu dewakah? Atau rohkah yang mereka sudah kenal?
ada satu hal lain lagi yang pasti mereka perhatikan dalam khotbah Dros, yaitu bahwa tiap kali dia pakai kata kita, bukan kami dalam arti kami orang kulit putih, tapi kita, yaitu kamu orang Papua bersama dengan saya orang kulit putih. Kata kita itu juga muncul dalam laporan pendeta Dros. Dia tulis di dalamnya, dan ada doa di dalam hatiku agar orang-orang ini yang hidup dalam ketakutan dan kecemasan itu bersama dengan kita akan dapat kenal sukacita kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kata itu juga tentu menimbulkan pertanyaan dalam hati orang Ko pada saat itu. Karena orang kulit putih itu bukan orang Kombai, orang, tetapi makhluk jenis yang berbeda, Kwai. Dengan menggunakan kata kita, pendeta Dros menempatkan dirinya di samping mereka. Ada persamaan mendasar antara orang kulit putih dan orang Papua sebagai manusia yang berdosa melawan pencipta langit dan bumi. Kata kita dalam cerita-cerita itu tunjuk keyakinan mendalam pendeta Dros bahwa baik orang Papua maupun dia sendiri dan orang kulit putih lain sangat membutuhkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Bulan berikut, pada tanggal 3 September, Bapak Guru Meyer bersama istrinya yang bernama Henny pergi ke Ko. Mereka berencana untuk tinggal di Ko selama sekitar 5 minggu. Henny Meyer, istrinya, mengajar pada anak-anak perempuan dasar-dasar teknik menjahit. Dia mengajar ibu-ibu kampung merawat bayi mereka secara higienis. Dan hampir setiap sore, dia pergi mandi di Kali Digul bersama dengan ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Karena dia mau mengajar mereka bahwa penting sekali untuk pergi mandi tiap-tiap hari. Ikatan erat juga berkembang antara Henny dan ibu-ibu kampung. Mereka sungguh-sungguh mulai mencintainya. Sesudah beberapa hari, mereka sudah dapat pindah dari Pasanggerahan masuk ke rumah sending itu yang dibangun oleh suaminya, Bapak Guru Meyer. Setelah 2 minggu, Guru Meyer menulis surat kepada pendeta Dros dan pendeta Klamer di Tanah Merah bahwa mereka semua baik-baik saja. Ketika Bapak Guru Meyer dan istrinya membuka Alkitab pada hari Sabtu tanggal 20 September, seperti mereka biasa buat setiap pagi sebelum mulai kerja, mereka kebetulan baca ayat-ayat yang terkenal dari Alkitab, 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44, di mana ada tertulis, tubuh ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kemudian mereka pergi bekerja. Pagi itu berlalu sama seperti hari sebelumnya. Dan setelah istirahat siang, mereka memakai pakaian renang, mengenakan handuk, dan jalan ke kali dengan sebungkus sabun di tangan. Orang di kampung sudah tahu ritual ini, dan segera sekelompok anak-anak berjalan bersama mereka ke Kali Digul. Mereka turun ke pinggir kali, ke tempat pasir karena air kering. Di sisi utara, suaminya itu Bapak Guru Meyer dengan anak-anak laki-laki pergi mandi, dan sedikit lebih ke selatan, Henny bersama anak-anak perempuan masuk air.
dalamnya air di tempat pasir sore itu kira-kira setinggi lutut. Jadi sangat aman. Semuanya ceria seperti pada hari-hari lain. Mereka bermain dan bergelut-gelutan di dalam air. Dan mereka semua menikmatinya. Saat itu sekitar jam 4. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan mengerikan dari tempat Henny dan anak-anak perempuan sedang mandi. Suaminya dengan anak-anak laki-laki cepat lari ke situ. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa Henny hilang. Anak-anak perempuan itu mengatakan bahwa dia tiba-tiba pingsan. Langsung mereka mulai cari, berenang, menyelam, menusuk dengan tongkat di dalam air. Orang-orang dari kampung juga sudah mendengar teriakan itu dan datang lari ke kali. Ada beberapa yang masuk perahu untuk mencari lebih jauh lagi di kali, tapi semuanya sia-sia. Dan perlahan Bapak Guru Meyer mulai sadar bahwa inilah akhirnya. Ketika hari mulai gelap, mereka harus menghentikan pencarian. Mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Kematian ibu istri dari Bapak Guru Meyer pertama-tama merupakan pukulan pribadi bagi Guru Meyer. Tapi juga pukulan bagi seluruh pekerjaan sending. Apa yang Tuhan inginkan? Ada yang bertanya-tanya, apakah ini bukan petunjuk dari Tuhan bahwa cara kerja mereka mungkin salah? Ada lain yang berharap dan berdoa agar pekerjaan dapat berlanjut. Guru Meyer sendiri tidak mau melepaskan pekerjaannya, tapi mau meneruskannya. Dia bilang, perasaan saya bahwa kalau saya akan pulang ke Belanda, itu akan menjadi semacam pengkhianatan. Saya ingin kembali ke Ko dan melanjutkan kerja atas dasar hubungan baik yang telah tumbuh di situ. Saya rasa jika saya berhenti, kematian Henny dari segi tertentu tidak ada gunanya. Menurut perasaan saya, satu-satunya tanggapan atas kematiannya adalah bergerak maju dengan pelaksanaan rencana yang sudah dibuat. Berarti Bapak Guru Meyer tidak pulang ke Belanda, tapi dia pergi ke Hollandia, kini Jayapura, untuk jemput keluarga Bapak Pendeta Van Benten. Mulai dari saat itu, Meyer dan Van Benten, mereka dua menjadi tim pembangunan pos sending di Ko. Pada tanggal 13 November 1958, mereka tiba di Tanah Merah. Seminggu kemudian, Pendeta Drost, Bapak Guru Meyer, dan Pendeta Van Benten berangkat ke Ko. Dari situ mereka juga melakukan kunjungan ke Kampung Arup dan ke lokasi baru untuk kampung itu, yaitu Kawagit. Pada bulan Januari 1959, Meyer dan Van Benten tinggal beberapa minggu di Ko. Kembali di Tanah Merah, tapi tidak lama kemudian rumah prefab yang dipesan oleh Van Benten sudah tiba dengan kapal Siklop. Itu berarti bahwa Van Benten bisa mulai atur pembangunan rumahnya. Pada bulan Februari, Van Benten tinggal beberapa minggu di Ko. Bulan berikut, bulan Maret, ada pesta besar di kampung yang mudah ini. Sekolah dasar Movenanti dibuka secara resmi. Dan selain Pendeta Klamer, semua pekerja sending datang ke Ko untuk ikut acara tersebut itu. Ketika pada hari berikut semua pulang kembali ke Tanah Merah, Drost tinggal di Ko sampai awal April
baru dia digantikan oleh Van Bentum. Bulan Mei, terus Meyer Van Bentum melakukan patroli selama 10 hari menjelajahi daerah Kombay. Dan kali ini itu pendeta Klammer yang datang ke Viriwage untuk menyebut mereka dengan kapal Ichthus. Ketika akhirnya rumah Van Bentum selesai pada tanggal 1 Desember 1959, pendeta Van Bentum dengan seluruh keluarganya pindah dari Tanah Merah ke Kau. Di sana dia bekerja sampai 1965. Pertengahan tahun 1960, Guru Meyer pergi cuti ke Belanda. Di sana dia menemukan istri baru. Bersama-sama mereka kembali ke Kau. Mereka tinggal di situ sampai 1964. Sekian keterangan ringkas tentang awal pekabaran Injil khususnya di Kau. Sudah jelas bahwa Pendeta Drost tidak pernah menetap di Kau. Dengan istri dan anak-anaknya, dia tetap tinggal di Tanah Merah sampai saat mereka pulang ke Belanda pada tahun 1963. Tanah Merah menjadi pangkalan Zending pada tahun-tahun itu. Semua hubungan kapal dan pesawat ada melalui Tanah Merah. Semua pekerja Zending datang melalui Tanah Merah, seperti Pendeta Versluis, Suster Havinga, Ibu Nibur, dan lain-lain. Yang harus jelas juga bahwa Pendeta Drost bukan kepala Zending. Dia adalah pelopor yang merintis jalan untuk teman-temannya. Dan bersama-sama mereka mulai pekerjaan Zending di pos-pos masing-masing seperti Kau, Kawakit, dan kemudian di Boma. Dan Meyer adalah rekan setianya. Van Bentum bersama keluarganya tinggal selama 1 tahun di Tanah Merah, tapi dari situ langsung sudah fokusnya adalah di Kau. Dia yang membawa stabilitas di sana dan melanjutkan penginjilan yang dimulai oleh Drost dengan teratur. Dialah yang menggambarkan garis waktu sejarah keselamatan, garis atau gambaran yang terkenal yang sampai tahun 80-an banyak ditemukan di gereja-gereja GGRI dan juga di buku merah dari Ibu Guru. Drost, Meyer, dan Van Bentum. Mereka tiga adalah pendiri GGRI di Kau. Akhir kata, saya ingin mengarahkan Anda ke website saya, situs web, di mana ada banyak cerita, foto, dan video lagi tentang sejarah pekabaran Injil di wilayah Bovendigul. Semoga Tuhan memberkati GGRI dan jemaat di Kau, supaya tetap bertekun dan berdiri atas dasar firman Tuhan, dasar yang diletakkan oleh hamba-hambanya itu, Drost, Meyer, dan Van Bentum. Terima kasih.